Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube PKU Putri Antasari. Di hadzal video sya'ashrahu lakum an-verb maf'ul min ajli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang maf'ul min ajli. Apa sih itu maf'ul min ajli? Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa isim-isim yang mansub atau mansubatul asma itu ada 15. Nah, salah satu di antaranya adalah maf'ul min ajli. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan maf'ul min ajli, yaitu yang pertama adalah definisi atau pengertian dari maf'ul min ajli, at-ta'rif. Yang kedua, ketentuan menjadi maf'ul min ajli atau syarat-syarat suatu isim yang mansub dikategorikan sebagai maf'ul min ajli. Yang pertama, definisi atau at-ta'rif. Apa sih definisi dari maf'ul min ajli itu sendiri? Maf'ul min ajli wa huwa ismul mansub alladzi yuzkaru ahyanan bisababi wuqu'il fi'l. Jadi, maf'ul min ajli adalah isim yang dibaca nasab yang dituturkan untuk menjelaskan sebab atau alasan terjadinya suatu perbuatan. Jadi, maf'ul min ajli adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab atau terjadinya suatu perbuatan. Nah, sebagai contoh awalnya, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid telah berdiri karena menghormati Umar. Qasadtuka ibtiwa'an ma'rufika. Aku mendatangimu karena menginginkan kebaikanmu. Maf'ul min ajli pada dua contoh tersebut adalah kata ijlalan dan ibtiwa'an. Mengapa disebut maf'ul min ajli? Karena keduanya merupakan isim mansub, dan isim mansub tersebut disebutkan karena untuk menjelaskan sebab atau terjadinya suatu perbuatan atau kata kerja, fi'il, untuk menjelaskan alasan suatu fi'il. Ijlalan yaitu menghormati karena menjelaskan alasan dari qoma. Jadi Zaid berdiri karena apa? Karena untuk menghormati Umar. Begitu juga dengan kata ibtiwa'a, mengapa saya mendatangimu? Alasannya adalah ibtiwa'an, menginginkan ma'rufika, kebaikan. Yang kedua adalah ketentuan menjadi maf'ul min ajli. Suatu lafaz bisa dibaca nasab sebagai maf'ul min ajli apabila memenuhi syarat-syarat. Syaratnya ada 5. Yang pertama, berupa masdar. Yang kedua, masdar tersebut adalah masdar qalbi. Yang ketiga, sezaman dengan fi'il. Yang keempat, fa'ilnya sama. Yang kelima, ilatnya fi'il. Untuk lebih jelasnya, maka akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, masdar. Apa sih itu masdar? Isim masdar adalah kata ketiga dalam tasrifan istilahi. Contohnya, nasara yansuru nasran. Nah, kata nasran adalah isim masdar. Khaufa yakhaufu khaufan. Nah, kata khaufan merupakan isim masdar. Kemudian masdar qalbi. Nah, masdar itu ada yang disebut dengan disebabkan karena perbuatan anggota zahir, dan ada juga yang qalbi, yaitu karena perbuatan hati. Lebih tepatnya, masdar qalbi adalah makana masdarul fi'li minal af'alil lati mansya'uha al-hawassu al-batinatu kat ta'zimi wal ijlal. Yaitu
masdarnya fi'il yang timbul dari batin seperti mengagungkan, memuliakan dan sebagainya. Jadi mengagungkan dan memuliakan merupakan perbuatan hati. Berbeda dengan halnya misalkan isim masdar qiraatan. Nah, itu merupakan perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga, sezaman dengan fi'il. Artinya zaman dan waktu masdar itu harus sama dengan zamannya fi'il. Contoh, amsaktu khaufan min dirari. Saya menahannya karena takut dia lari. Nah, perbuatan pada kata amsaktuhu, menahan itu sezaman dengan khaufan, takut. Jadi menahan dan takut itu terjadi dalam waktu bersamaan. Sebaliknya, misalkan contoh, ta'ahabtul yawma safaran godan. Aku bersiap-siap hari ini safaran godan untuk pergi besok. Nah, kata safaran masdar tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai maf'ul min ajli karena masdar tersebut waktunya adalah besok, sementara ta'ahabtu bersiap-siapnya adalah hari ini. Kemudian fa'ilnya satu, yaitu harus memiliki fa'il atau pelaku yang sama. Contoh, sholat itu ibtiwa amardotillah. Saya sholat mengharapkan ridho Allah. Pelaku pada kata fi'il sholat itu dan masdar, dan pada masdar itu merupakan orang yang sama. Artinya aku sholat dan aku juga yang mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah tujuan fi'il. Artinya adanya masdar tersebut karena sebagai tujuan fi'il atau alasan terjadinya suatu pekerjaan. Hadara Ahmad ikraman li Mahmud. Ahmad berhadir karena memuliakan Mahmud. Nah, kata ikraman pada contoh tersebut adalah tujuan daripada hadirnya Ahmad. Demikianlah definisi dan ketentuan suatu masdar bisa dikategorikan sebagai maf'ul min ajli. Syukuran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.